Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 81 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, bagaimana contoh soalnya? Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori belajar ini adalah apakah A. Konstruktivisme, kognitivisme, humanistik, nativisme, atau sibernetik. Oke. Tentang teori belajar humanistik ini, tujuan utama para pendidik adalah membantu si peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi, teori belajar humanistik adalah teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Jadi, untuk teori belajar humanistik ini, kita harus memanusiakan manusia, ya, melayani peserta didik, ya, bagaimana siswa ini atau peserta didik ini bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap individu ini adalah unik, ya, mereka punya potensi dirinya masing-masing. Kita harus coba tingkatkan itu. Nah, ini menurut teori humanistik. Ada tahap belajar menurut Kolb. Ya, ini masuk ke aliran humanistik juga. Tapi yang jelas, teori humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia. Ya, jadi jawabannya tentu saja humanistik ya. Indikator nomor 82 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menemukan jenis teori belajar sosial. Kita lihat dulu contoh soalnya. Ada kalanya siswa ingin belajar jika bersama teman-temannya. Teori yang menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal disebut dengan teori belajar titik-titik. A. Konstruktivisme, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Sosial, atau E. Kognitivisme. Kita coba bahas tentang teori belajar ini. Konsep belajar menurut teori belajar sosial adalah perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Jadi behavioristik ini, Bapak Ibu masih ingat kan tentang stimulus dan respon? Ya. Nah, teori belajar sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Jadi tidak hanya sekedar stimulus dan respon saja, ya, kalau di teori belajar behavioristik, tapi ada efek-efeknya atau isyarat-isyarat pada perilaku. Itu juga yang perlu diketahui ya dari teori belajar sosial ini. Tentu saja ini jawabannya adalah teori sosial ya. Tadi yang di soal ini adalah tentang teori belajar sosial. Jadi Bapak Ibu harus tahu tentang teori belajar sosial ini lebih kepada kecenderungan peserta didik itu meniru, ya, menokohkan model-model tertentu. Indikator nomor 83 diberikan kasus tentang pembelajaran. Mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam LPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif. Nah, kita lihat contoh soalnya. Apat adalah seorang siswa yang membuat keputusan dan membuat kerangka kerja serta terdapat masalah yang pemecahannya didapat melalui proses. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk mengakomodir kasus tersebut harus berorientasi pada kemampuan titik-titik. Apakah A. Berpikir kritis, B. Kreatif, C. Kolaborasi, D. Komunikasi, atau E. Efisiensi. Ini tentang kemampuan atau kompetensi abad 21, yaitu 4C ini. Ya, ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang dimaksud dengan masing-masingnya, kita lihat yang pertama ada critical thinking, di mana seseorang diarahkan kepada berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau suatu kasus. Dalam memecahkan suatu masalah perlu melalui proses. Nah, ini ya,
tadi di soal sudah ada nih jawabannya. Jadi jawabannya adalah berpikir kritis. Jadi IPK-nya harus kita buat bagaimana caranya itu supaya IPK-nya itu meningkatkan kompetensi berpikir kritisnya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, kecakapan yang lain ini ada creativity, ya, keterampilan berpikir kreatif. Ini disebut juga dengan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Kemudian ada kolaborasi. Ya, ini keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Ada suatu aktivitas kerjasama kelompok yang terdiri 2 orang atau lebih. Untuk IPK yang dibuatnya itu lebih kepada kerjasama. Kemudian ada communication. Ya, yang keempat ini ada keterampilan berkomunikasi. Jadi 4 kecakapan ini yang harus dimiliki di abad 21 ini harus Bapak Ibu pahami. Ya, jadi ketika menyusun IPK itu mana kira-kira yang akan ditingkatkan. Nah, ini yang harus dilihat apakah critical thinking-nya, creativity, collaboration, atau communication-nya. Indikator nomor 84 ini disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI. Mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Contoh soalnya, dalam mengawali pembelajaran, Bu Ani menyampaikan suatu permasalahan tanpa menyajikan bentuk akhirnya, guna bertujuan mendorong siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Nah, langkah yang dilakukan Bu Ani itu merupakan bagian dari model pembelajaran yang mana? Apakah A. berbasis masalah, B. berbasis proyek, C. saintifik, D. penemuan, atau E. konstruktivistik. Oke, kita coba bahas. Nah, ini di pembelajaran ada yang namanya pembelajaran discovery learning. Discovery learning ini adalah pembelajaran penemuan. Ya, nah model pembelajaran discovery learning ini mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep terjadi bila data dari guru tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dalam bentuk proses. Nah, ini ya, jadi jawabannya sudah diketahui. Jadi yang tadi, yang ketika Bu Ani ini menyampaikan permasalahan tanpa menyajikan bentuk akhirnya untuk mendorong siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya, ini lebih kepada kemampuan berpikir kritis, terutama. Nah, jadi ini adalah pembelajaran berbasis penemuan, ya. Jadi jawabannya adalah yang D atau discovery learning. Jadi siswa ini berpikir lebih kritis lagi. Ya, bagaimana menemukan pembelajarannya atau pengetahuannya. Ya, ini bisa digunakan model pembelajaran discovery learning. Ini untuk meningkatkan berpikir kritis, ini bisa menggunakan model ini. Ya, langkahnya di sini ada ya, ada menciptakan stimulus, menyiapkan pernyataan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Kemudian ini ada juga 10 kecakapan berpikir kritis. Ya, karena tadi kisi-kisinya tentang berpikir kritis, ya ini juga ada 10 kecakapan. Ini yang harus dimiliki oleh siswa, setidaknya menurut Bayer ini. Indikator nomor 85, disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI. Mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Kita lihat contoh saatnya. Sekelompok anak melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak tersebut termasuk dalam teori humanistik yang tergolong pada tahap titik-titik. Apakah A. tahap pengamatan aktif reflektif, B. tahap konseptual, C. tahap eksperimen, D. tahap pengalaman konkret, atau E. tahap sensori motorik. Pembahasannya, untuk kreativitas ini dan inovasi ini mencakup pertama berpikir divergen, yaitu berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru, mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. Ini juga ada ya kreativitas yang menurut Molyasa. Kemudian di sini juga ada ya pencapaian kesuksesan profesional dan personal memerlukan keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika siswa memiliki kesempatan untuk berpikir divergen tadi, ya, yaitu berpikir di luar kebiasaan.
Nah, ini untuk ciri-ciri orang yang kreatif. Ini ada kelancaran berpikir, keluasan berpikir, ya. Kemudian ada elaborasi, originalitas. Nah, yang tadi ya itu jawabannya adalah yang C di tahap eksperimen. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.